Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan pembuatan video terkait penjelasan mitigasi pada bencana banjir. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau kerugian yang disebabkan oleh bencana. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mitigasi mengenai bencana banjir. Oh iya Ulfa, kamu tahu nggak mitigasi itu penting? Pentingnya kenapa tuh Yun? Nah, dari pengertian mitigasi sendiri, bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mencegah dan mengurangi resiko dari bencana itu tersebut. Nah, tahu nggak sih mitigasi itu harusnya dilakukan untuk sebelum bencana itu terjadi, bukan menunggu bencana itu terjadi. Oh gitu, berarti misalkan nih ya kalau bencana banjir itu kan terjadinya karena hujan deras, terus meluapnya air dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Berarti itu harus dilakukan mitigasi ya. Contohnya misalkan kan banyak nih yang buang sampah sembarangan kayak di sungai, itu kan bisa terjadi penyumbatan pada sungai, jadi airnya meluap. Dan salah satu contohnya juga itu penebangan pohon yang secara liar gitu, jadi drainasenya tidak berfungsi dan tanah tidak menyerap air dengan baik. Berarti dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan itu termasuk langkah mitigasi ya Yun? Betul. Nah, dari mitigasi ini sendiri itu juga bisa mengurangi adanya masalah kesehatan dari banjir tersebut. Dari adanya banjir, kita bisa kekurangan adanya sumber air mata air yang bersih, dan adanya penyakit kulit, bahkan terjadi diare. Oh, seperti itu. Berarti sangat penting banget ya. Tapi banyak kayak warga yang nggak memperhatikan gitu ya. Kayak apa, tidak menganggap mitigasi itu terlalu penting gitu. Iya, betul. Jadi, mitigasi pada bencana banjir itu ada dua. Yang pertama, ada mitigasi struktural, yang kedua ada mitigasi non struktural. Untuk mitigasi struktural adalah upaya yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Contohnya, pembuatan bendungan, pembuatan kanal banjir, dan normalisasi sungai agar aliran lebih lancar. Dan mitigasi non struktural itu adalah upaya yang lebih menekankan pada kesadaran, aturan, dan perilaku masyarakat. Contohnya seperti edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, penataan ruang dan pembangunan yang memperhatikan daerah resapan air, dan peringatan dini. Dan yang terakhir yaitu latihan stimulasi evakuasi agar masyarakat siap menghadapi banjir. Kami di sini akan menjelaskan mitigasi dalam bencana gempa. Stop, jangan panik saat ada gempa. Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meminimalisir dampak dan resiko yang akan ditimbulkan. Pada bencana gempa, mitigasi dapat dibagi dalam berbagai aspek. Saat terjadi gempa di ruangan, tetap tenang, jangan panik. Langkah kedua, kita bisa sembunyi ke benda yang kokoh, misalnya seperti meja. Langkah ketiga, kita bisa hindari barang-barang yang mudah pecah seperti kaca, lemari, dan barang-barang lainnya. Langkah yang keempat, kita bisa lindungi kepala dan leher menggunakan tangan atau benda yang lain. Langkah kelima, tetap di tempat aman dan getaran. Jika kita berada di ruangan yang bertingkat, jangan panik dan tetap tenang. Kita cari jalur evakuasi dan gunakan tangga darurat. Langkah yang ketujuh, saat terjadi gempa, jangan gunakan eskalator dan lift. Setelah situasi aman, keluarlah dengan tertib dan cari tempat aman dan titik kumpul. Oke, udah selesai. Itulah tips siaga yang dapat kalian terapkan saat terjadi bencana gempa. Sikap tanggap yang benar akan menyelamatkan kalian agar terhindar dari berbagai macam risiko yang dapat mengancam keselamatan. Baik teman-teman sekalian, mitigasi kebakaran adalah upaya pencegahan kebakaran dan pengulang-ulangan risiko kebakaran. Adapun alat-alat yang harus digunakan saat kebakaran, yang pertama itu ada
APAR. APAR adalah alat untuk mematikan api. Nah, yang kedua ini ada jalur evakuasi yang harus disiapkan untuk area kebakaran, yaitu ditakutkan adanya percikan-percikan api dan runtuhan bangunan-bangunan. Yang ketiga itu ada penghindaran kabel-kabel yang bertumpukan seperti kabel listrik, kabel AC, dan kabel-kabel colokan yang lainnya. Dan harus mematikan AC ditakutkan ada kebakaran dan percikan api yang keluar. Kemudian di alat-alat kita komputer seperti itu harus disiapkan apa? Takutnya apa? Takutnya jadinya percikan api keluar dari kabel. Baik, teman-teman, setelah mendengar mengenai definisi mitigasi bencana kebakaran di kampus, hal yang pertama yang harus kita ketahui yaitu jalur-jalur evakuasi yang ada di kampus. Nah, untuk jalur evakuasi yang pertama di gedung A dan di gedung B lantai 1, yaitu ada di sebelah sini. Di sini kita bisa lihat ada analisnya mengenai jalur evakuasi di lantai yang di lantai 1, gedung A dan di gedung B melalui tangga. Baik, di sini ada jalur evakuasi di gedung A lantai 3, bisa lewat tangga di sebelah sini. Di sini juga tersedia poster untuk dibeli sebagai petunjuk pemimpin tim evakuasi setiap terjadinya bencana. Ya, baik, selanjutnya di sini ada gedung C, bisa dari jalur evakuasi di tangga 2 dan juga di tangga. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa jalur evakuasi yang ada di sekitar kampus, baik dari gedung A, lantai 1 dan 2, kemudian gedung B dan gedung C, kita juga harus mengetahui nanti titik kumpul di area mana kita harus berkumpul pada saat terjadi bencana kebakaran di area kampus. Selain kita mengetahui jalur evakuasi, tentunya juga kita harus mengetahui letak APAR. Di sini juga ada letak APAR di gedung A, yaitu dekat jalur evakuasi di gedung A, yaitu letaknya di sini. Dan juga kita ada APAR di gedung B, yaitu letaknya di sini. Jadi kita harus mengetahui letak APAR itu di setiap gedung. Ada di lantai bawah dan ada di lantai atas. Ini juga terdapat APAR di gedung B. Baik, di sini juga tersedia alat alarm untuk terjadinya kebakaran pada saat di kampus. Oke teman-teman, untuk pencegahan kebakaran selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, yaitu pahami jalur evakuasi dan penyediaan APAR. Dan untuk sekarang, hindari juga pemakaian listrik yang berlebihan, contohnya pemakaian terminal yang berlebihan. Terus matikan juga AC komputer setelah pemakaian, dan hindari juga perlakuan yang seperti ini, yaitu pemakaian kabel listrik yang tidak efektif. Ya teman-teman, hindari, tolong dihindari. Ingat.